siang Alivia, apa kabarnya hari ini? Selamat siang Teh, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada hari ini Alivia apakah siap untuk melakukan sesi konseling? Iya. Nah, namun sebelum sesi konseling berlangsung, di sini saya akan meminta Alivia untuk mengisi seluruh data di Intake Info, yang dimana nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang harus Alivia jawab. Apakah Alivia sudah siap? Siap Teh. Oke. Sebutkan nama lengkap Alivia. Alivia Putri Yushar. Oke. Nama panggilan yang saat ini Anda sukai? Al Oke. sama Pia. Al sama Via. Oke. Mungkin Alivia juga memiliki panggilan saat kecil gitu ya, dari panggilan di rumah atau keluarga. Kalau untuk keluarga Teteh, di keluarga besar Teo. Alamat email Alivia apa? aliviapia@gmail.com. Boleh disebutkan alamat lengkap, alamat tinggal Alivia di mana? Jalan Cipanas, Kampung Muara, RT 001, RW 07. Oke, nomor HP-nya 087 87 898 898 301 116. Oke. Di mana Alivia lahir gitu dan pada bulan tanggal berapa? Jakarta 19 Juni 2002. Oke. Pendidikan Alivia saat ini? Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah, tepatnya jurusan S1 Bimbingan Konseling. Oke. Apakah Alivia menyukai pekerjaan Alivia saat ini? Iya. Oke. Alivia boleh sebutkan 3 warna yang Alivia sangat sukai? Hitam, Oke. hijau, Oke. putih. Alivia juga harus menyebutkan gitu 3 tempat yang Alivia sukai dan Alivia itu pernah mengunjungi tempat itu. Bioskop, Oke. Bioskop. pantai, yang paling suka ya, kamar. Oke. Alivia pasti memiliki hobi ya dalam hidup Alivia. Nah, tolong Alivia sebutkan 3 hobi yang Alivia tekuni gitu. Traveling, Oke. badminton, sama membaca. Menurut Alivia nih, sebutkan gitu 3 prestasi yang Alivia pandang penting gitu dalam hidup Alivia. Yang menjadi orang yang berguna, bisa dibanggakan oleh keluarga, dan bisa menutup semua omongan orang-orang yang juli dengan prestasi. Sebutkan juga gitu kegiatan apa sih gitu, kegiatan apa aja yang membuat di kehidupan Alivia gitu, yang membuat Alivia itu merasa nyaman, larut dan damai gitu dalam keadaan seperti itu. Diam di tepi pantai, duduk di tepi pantai, Oke. tidur, Oke. dan bermain sama teman, kumpul bareng. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan gitu ketakutan atau fobia apa saja yang Alivia miliki gitu, yang Alivia takuti. Aku itu takut banget sama kecoa, tapi emang semua hewan juga takut. Fobia banget, pokoknya nggak bisa ada hewan. Oke. Apakah Alivia menderita gitu dengan adanya pikiran negatif, misalnya seperti kecemasan, kegelisahan, atau rasa takut gitu yang selalu muncul di hidup Alivia? Iya, sangat menderita, sangat mengganggu. Berarti memiliki kecemasan gitu ya dalam Iya. Nah, apakah Alivia pernah merokok ataupun meminum minuman keras ataupun memakai narkoba? Tidak pernah. Oke, baik.
sebutkan 3 hal yang ingin Alivia itu kayak mengalami peningkatan gitu dalam hidup Alivia. Ingin bisa tingkat yang lebih ingin bisa menunjukkan kepada orang tua terutama bahwa aku tuh orang yang berguna, bisa bermanfaat untuk orang lain, terus bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik. Kemudian jika Alivia dapat melakukan ataupun memiliki ataupun menjadi sesuatu, apa yang Alivia inginkan gitu maksudnya? Membahagiakan semua anggota keluarga dan membuktikan bahwa aku itu bisa. Mengapa gitu Alivia ini membutuhkan konseling? Saya itu ingin melepaskan atau ingin menghilangkan rasa yang sangat sakit mungkin ya, terutama kepada ayah saya. Saya ingin menghilangkan rasa kesalahan saya terhadap ayah saya yang terus-menerus saya pendam. Kemudian pertanyaan selanjutnya, saat Alivia masih anak-anak ataupun remaja, bagaimana sih gitu relasi Alivia atau hubungan Alivia dengan ayah Alivia? Kalau pada saat anak-anak atau remaja, hubungannya bisa dibilang baik, tetapi akan pada saat ini tidak baik. Lalu bagaimana relasi Alivia dengan ibu Alivia? Dengan ibu baik sampai saat ini masih. Nah, bagaimana sih Alivia mengetahui tentang kami gitu? Itu saya melihat dari Instagram, dari sosial media, dan juga informasi akun Instagram itu dari teman saya. Apakah Alivia sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum. Kenapa Alivia kan sudah tahu nih, sudah mengenal kami gitu, mengapa Alivia belum pernah melakukannya? Belum pernah melakukan Konseling gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya Kak Alivia sudah tahu mengenai kami gitu. Mengapa Alivia belum pernah mengikuti sesi konseling? Alasannya kenapa gitu? Karena kan belum siap untuk bercerita. Oke. Jadi apakah Alivia pernah mencoba mengatasi masalah Alivia sebelumnya? Sudah. Oke, dan hasilnya seperti apa? Tidak ada perubahan sama sekali, tetap sama saja. Jadi apa alasan Alivia untuk datang ke sini? Ingin menghilangkan rasa kekecewaan yang berlebihan, ini rasa kesedihan yang terus-menerus terasa. Apakah Alivia pernah dalam perawatan dokter karena sakit di tahun-tahun sebelumnya? Tidak. Apakah Alivia mengalami sakit jantung, diabetes ataupun epilepsi? Tidak. Apakah Alivia saat ini sedang mengonsumsi obatan? Tidak. Oke, selanjutnya saya akan menanyakan masalah-masalah fisik yang mungkin Alivia pernah alami. Apakah Alivia pernah merasakan sakit sinus? Tidak. Sakit kepala sebelah mungkin? Pernah? Ya. Kemudian apakah Alivia merasa leher belakang terasa kaku? Iya. Iya. Kemudian sariawan ataupun luka di gusi ataupun yang lainnya? Apakah Alivia juga pernah merasakan bahu yang terasa kaku?
Sudah. Apakah pernah merasakan punggung atas terasa kaku? Tidak. Apakah Alivia merasa kram saat menstruasi atau tidak lancar? Kalau untuk kram ya. Apakah Alivia juga pernah merasakan atau mengalami asam lambung yang berlebih gitu? Iya, sering. Apakah Alivia pernah merasakan kram ataupun kaku pada tangan dan persendian? Pernah. Apakah Alivia merasa sering merasa kaki terasa sangat dingin dan kaku? Tidak. Oke. Selanjutnya, apakah Alivia memiliki penyakit yang menamun? Alergi dan kista konjungtiva di mata. Nah, sekarang apakah Alivia memiliki pertanyaan gitu mengenai konseling ataupun psikoterapi? Ya. Oke. Apakah ada gitu hal yang Alivia takutkan mengenai konseling ataupun psikoterapi tersebut? Takut dihipnotis. Oke, takut hipnotis. Nah, kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi yang dimana Alivia harus menjawab secara rinci gitu, secara detail mengenai pertanyaan yang sekarang saya tanyakan. Yang pertama, coba Alivia jelaskan gitu masalah apa yang saat ini mengganggu Alivia. Kemudian deskripsikan mulai dari mana perasaan ataupun permasalahan itu bermula gitu dan bagaimana reaksinya ataupun efeknya gitu terhadap kondisi Alivia saat ini. Saya itu pada saat ini sedang merasa marah dan kecewa terhadap ayah saya. Perasaan itu muncul ketika saya mulai sekolah SMK dan sampai sekarang kuliah, di mana ayah saya itu tidak memperdulikan atau memperhatikan hal-hal yang bersifat materi dalam pendidikan saya. Bahkan beliau pun tidak mendukung dengan keputusan apa yang saya ambil sampai saat ini. Dan saya merasa bahwa ayah saya itu tidak pernah bangga terhadap atas pencapaian saya. Jadi dari situ saya merasa kecewa, sedih, saya sering menangis. Saya memikirkan kenapa saya memiliki ayah yang seperti itu. Dan saya memikirkan apakah saya harus mengikuti kemauan beliau, sedangkan saya sendiri itu punya mimpi yang ingin saya capai. Dan saya itu sangat sedih sekali karena saya merasa ayah saya jangankan mendukung secara materi, mendukung secara psikologis pun atau menyemangati saya pun tidak. Malah beliau itu, yang saya rasakan, beliau itu selalu mematahkan semangat anak-anaknya dalam berprestasi atau dalam dunia pendidikan. Jadi efek yang Alivia rasakan terhadap kondisi Alivia saat ini seperti apa? Jadi saya sering merasa overthinking atas hidup saya. Saya merasa bahwa hidup saya itu hancur banget. Jadi saya itu sangat sering menangis, terutama pada malam hari dan kembali ketika saya sendirian dan saya sedang merindukan kondisi rumah. Oke, sebutkan gitu hal-hal spesifik yang ingin Alivia capai dalam sesi konseling ini. Yang ingin saya capai dalam sesi konseling ini, saya ingin menghilangkan rasa kecewa saya terhadap ayah saya. Saya ingin lebih bisa menerima hidup saya yang serba mandiri ini, dan saya tidak membanding-bandingkan hidup saya dengan hidup orang lain. Nah, dari hal-hal yang spesifik tadi yang Alivia sebutkan, perubahan positif apa gitu yang akan terjadi bila Alivia ini berhasil mencapai hal-hal spesifik? Saya akan terlebih saya akan merasa lebih tenang, saya akan merasa lebih percaya diri terhadap diri saya sendiri. Saya akan merasa senang ketika saya berhasil
atau berhasil dalam target atau pencapaian saya. Dan yang pasti saya akan merasa bahwa saya itu dianggap dan disayangi oleh ayah saya. Oke, pertanyaan demi pertanyaan telah selesai Alifia jawab gitu ya. Nah, untuk itu izinkan saya untuk memvalidasi terhadap jawaban-jawaban yang tadi Alifia berikan. Oke, nama lengkap Alifia Putri Ushar. Alifia juga memiliki panggilan yang disukai yaitu Al atau Via, dan memiliki panggilan saat kecil di rumah Teteh dengan panggilan Teteh. Kemudian alamat email aliviav@gmail.com. Alamat lengkapnya di Jalan Cipanas, Kampung Muara, RT 1 RW 7. Nomor telepon atau nomor HP 087898301116. Tempat, tanggal, bulan, tahun lahir bertempat di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2002. Agamanya Islam dan menempuh pendidikan saat ini di S1 Bimbingan dan Konseling di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan Alifia sangat menyukai gitu terhadap pekerjaan Alifia saat ini. Alifia juga memiliki 3 warna yang favorit gitu yang disukai, yaitu warna hitam, warna hijau, dan warna putih. Kemudian memiliki tempat yang sangat disukai dan pernah dikunjungi, yaitu bioskop, pantai, dan kamar. Kemudian Alifia juga memiliki hobi yang ditekuni, yaitu traveling, badminton, dan membaca buku. Kemudian Alifia memandang 3 prestasi yang merasa penting dalam hidup, yaitu menjadi orang yang berguna, bisa dibanggakan, dan bisa menutup perkataan-perkataan dari orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita dengan prestasi, ditutup dengan prestasi. Kemudian kegiatan di hidup Alifia yang membuat Alifia merasa nyaman dalam kegiatan tersebut, yaitu tidur, bermain ataupun berkumpul dengan teman-teman, dan duduk atau diam di tepi pantai. Kemudian ketakutan yang Alifia miliki yaitu takut terhadap semua hewan, terlebih kecoa, fobia terhadap kecoa. Kemudian Alifia juga memiliki kecemasan dan kegelisahan dalam hidup Alifia. Alifia tidak pernah merokok, meminum minuman keras, ataupun memakai narkoba. Kemudian Alifia juga menginginkan hal-hal yang dalam hidup Alifia ini untuk lebih baik dan mengalami peningkatan, yaitu bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak orang dan menjadi contoh yang baik bagi adik-adik Alifia. Kemudian Alifia juga merasa memiliki, atau jika Alifia melakukan ataupun memiliki sesuatu gitu, Alifia ini ingin membahagiakan keluarga, kemudian membuktikan bahwa Alifia ini bisa gitu ya. Kemudian Alifia membutuhkan konseling karena ingin menghilangkan rasa sakit terhadap ayah saya yang selama ini dipendam gitu ya. Kemudian saat masih anak-anak ataupun remaja, Alifia memiliki relasi yang cukup baik dengan ayah Alifia, tapi untuk saat ini mungkin kurang baik, dan memiliki relasi yang baik dengan ibu Alifia. Kemudian Alifia mengetahui tentang kami melalui sosial media, dan mengetahui sosial media tersebut dari teman Alifia. Kemudian Alifia belum pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya dikarenakan Alifia belum siap, dan alasan Alifia datang ke sini karena ingin menghilangkan rasa kekecewaan dan sedih yang terus-menerus. Alifia sudah mencoba mengatasi masalah Alifia sebelumnya, namun tidak ada perubahan dalam diri Alifia. Kemudian Alifia tidak pernah dalam perawatan dokter karena sakit yang bertahun-tahun. Alifia juga tidak pernah mengalami penyakit seperti sakit jantung, diabetes ataupun epilepsi. Alifia juga saat ini sedang tidak mengonsumsi obat-obatan apapun. Kemudian Alifia pernah mengalami sakit kepala sebelah, kemudian leher belakang terasa kaku, kram saat menstruasi, asam lambung yang berlebih, dan kram pada tangan dan persendian. Kemudian Alifia memiliki penyakit menahun seperti alergi dan kista pada mata ya, kista ringan mungkin ya. Kemudian Alifia juga memiliki ketakutan gitu terhadap konseling ataupun psikoterapi karena takut dihipnotis.
kemudian Alifia juga memiliki permasalahan gitu yang dimana masalah tersebut mengganggu kondisi Alifia saat ini, dimana Alifia merasa marah terhadap ayah Alifia sejak mulai munculnya perasaan tersebut sejak SMK sampai saat ini, yang dimana ayah Alifia ini tidak mendukung terhadap dari segi materi terhadap pendidikan Alifia, tidak mempedulikan hal-hal yang menyangkut pendidikan Alifia, tidak mendukung dan tidak merasa bangga terhadap pencapaian Alifia, sehingga menyebabkan Alifia ini overthinking, merasa hancur dan sering menangis dalam kondisi Alifia saat ini. Kemudian Alifia ini ingin mencapai dalam sesi konseling kali ini, ingin menghilangkan rasa kecewa yang berlebih dan bisa menerima hidup Alifia dengan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain. Kemudian Alifia menginginkan perubahan positif dalam hidup Alifia jika Alifia berhasil mencapai hal-hal yang ingin dicapai dalam sesi konseling ini. Alifia ingin merasa lebih tenang, lebih percaya diri, kemudian merasa senang juga dalam ingin berhasil dalam target ataupun pencapaian Alifia dan bisa dianggap dan dibanggakan oleh ayah Alifia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang telah tadi saya ajukan dan Alifia jawab, saya meminta untuk Alifia bersedia menandatangani intake inform ini di sebelah sini. Baik, alhamdulillah sesi pengisian data di intake inform ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak terhadap Alifia atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan di sesi konseling nanti.